Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Utami. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Dokim Molekuler Senyawa Quercetin, Camphorol, Neohesperidin, dan kombinasi ketiganya pada kulit jeruk atau Citrus aurantifolia terhadap papain like proteinase atau PL-PRO SARS-CoV-2 sebagai anti COVID-19. Untuk poin-poin yang akan saya sampaikan yang ada 3. Yang pertama bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tinjauan mustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang SARS Acute Respiration Syndrome. Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus corona penyebab sehingga pernafasan akut yang dikenal sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penyakit ini pertama kali muncul itu dari daerah Wuhan, Cina, sekitar tahun 2019, dan sampai saat ini masih menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Saat ini, obat herbal secara utuh atau senyawa aktif yang terkandung di dalamnya telah menunjukkan aktivitas antivirus yang potensial. Pengajuan penggunaan resep obat herbal tradisional juga telah dilakukan terhadap beberapa pasien COVID-19 di beberapa negara, salah satunya di Cina. Dan obat herbal yang saya ambil, salah satunya contoh diambil dari kulit jeruk nipis atau Citrus aurantifolia yang mengandung komponen utama flavonoid berpotensi sebagai agen obat COVID-19. Flavonoid yang terkandung dalam kulit jeruk nipis antara lain Eryocitris, Neurotis, Hesperidin, Neohesperidin, Ponsirin, Isorhoifolin, Diosmin, Neodiosmin, Sinesetin, Nobiletin, Tangeretin, dan heptametoxyflavon. Selain itu, dalam kulit jeruk nipis juga terdapat kandungan apigenin, rutin, quercetin, dan camphorol yang melimpah. Senyawa glikosida flavonoid yang terdapat dalam jumlah besar pada tanaman citrus yaitu Neohesperidin, Nairin, Neuriocitrin, dan Ponsirin, yang mana senyawa ini memiliki peran menimbulkan rasa pahit pada jeruk. Senyawa glikosida flavonoid yang terdapat pada tanaman citrus memiliki berbagai aktivitas farmakologi seperti antioksidan, anti kanker, dan anti tumor, hepatoprotektif, anti-inflamasi, anti-diabetes, antiviral, antibakteri, dan antifungal. Hesperidin juga memiliki keunggulan afinitas seperti pengikatan yang kuat untuk semua target virus dan sebagai obat antivirus. Hal ini mendukung pemanfaatan Citrus aurantifolia yang direkomendasikan sebagai agen obat pencegah COVID-19. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah dan tujuan serta manfaat. Untuk rumusan masalah pada proposal saya, yang pertama ada bagaimana interaksi senyawa-senyawa quercetin, camphorol, neohesperidin bisa terbukti dapat menghambat papain-like proteinase atau PL-PRO SARS-CoV-2 sebagai anti COVID-19. Dan yang kedua, bagaimana bentuk interaksi kombinasi ketiga senyawa quercetin, camphorol, dan neohesperidin terhadap menghambat papain-like proteinase atau PL-PRO SARS-CoV-2 sebagai anti COVID-19 secara bersamaan. Untuk tujuan dari proposal saya, yang pertama yaitu untuk mengetahui interaksi senyawa-senyawa quercetin, camphorol, neohesperidin bisa terbukti dapat menghambat papain-like proteinase atau PL-PRO SARS-CoV-2 sebagai anti COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk interaksi kombinasi ketiga senyawa quercetin, camphorol, neohesperidin terhadap menghambat papain-like proteinase atau PL-PRO SARS-CoV-2 sebagai anti COVID-19 secara bersamaan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dari ketiga senyawa tersebut mana yang lebih efektif dalam menghambat papain-like proteinase atau PL-PRO SARS-CoV-2 sebagai anti COVID-19. Manfaat dari proposal saya yaitu yang pertama memberikan pemahaman teoritis tentang potensi senyawa flavonoid dari kulit jeruk nipis atau Citrus aurantifolia
sebagai anti-COVID-19 secara in silico. Yang kedua, yaitu memberikan informasi dalam dunia kesehatan, khususnya di bidang pengobatan COVID-19, terkait target pengobatan yang lebih efektif, serta senyawa aktif dari kulit jeruk nipis atau Citrus aurantifolia sebagai bahan baku untuk pengembangan obat anti-COVID. Yang kedua, yaitu bab 2 mengenai tujuan pustaka. Kulit jeruk nipis atau Citrus aurantifolia adalah famili dari Rutaceae, kulit yang jarang untuk dikonsumsi tetapi banyak digunakan sebagai pelengkap masakan tertentu dan untuk menghilangkan bau amis pada ikan dan pada saat cuci piring. Menurut penelitian, kulit jeruk nipis mengandung senyawa flavonoid dengan konsentrasi yang tinggi daripada bagian lainnya yang dapat digunakan sebagai antioksidan. Struktur flavonoid sendiri yang teridentifikasi memiliki aktivitas antibakteri, di antaranya apigenin, galangin, pinosembrin, pensiletin, soforanflavanon G, dan derivat yang lainnya, narigenin dan naringenin, apigallocatechin, galate, dan derivat yang lainnya, luteolin dan luteolin 7-glukosetin, 3-o-metil-quercetin, serta camferol. Quercetin sendiri merupakan senyawa flavonoid kuat golongan flavonol yang memiliki gugus keto pada atom C4 dan gugus hidroksil pada atom C3 atau C5 yang bertetanggaan. Quercetin diketahui sebagai senyawa penciri adanya flavonoid karena keberadaannya yang banyak tersebar dalam tumbuhan. Hasil penelitian dengan menggunakan hewan uji menyebutkan bahwa senyawa flavonoid diketahui memiliki manfaat sebagai imunomodulator, antiinflamasi, dan antioksidan. Mekanisme antiviral senyawa flavonoid adalah senyawa flavonoid yang berinteraksi dengan spike glicoprotein yang merupakan lapisan luar dari virus dan akan berikatan sehingga akan menghalangi dan menghentikan akses menuju AC2 yang merupakan target pengenalan virus corona agar dapat masuk ke dalam sel inang atau reseptor sehingga infeksi virus ke dalam sel dapat dicegah. Namun, bila virus terlanjur masuk ke dalam sel inang atau manusia, virus memerlukan satu enzim yang disebut protease untuk perkembangannya. Sementara senyawa flavonoid pada jeruk mampu memblokir enzim protease sehingga akan dapat mencegah perkembangan virus di dalam sel yang terinfeksi tersebut. Hasil penelitian terbaru membuktikan senyawa flavonoid yang diisolasi oleh jeruk menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan target dalam virus yang setara atau bahkan lebih kuat dibandingkan dengan kedua obat yang saat ini digunakan untuk mengobati penderita virus COVID-19, yaitu Lopinavir dan Navamostat. Yang ketiga yaitu tentang metodologi. Untuk data yang saya gunakan, yang pertama itu data dari struktur kimia quercetin sendiri, yang kedua ada struktur kimia dari camferol. Camferol sendiri adalah tetrahidroksiflavon di mana 4 gugus hidroksilnya berada pada posisi 3, 5, 7, dan 4, bertindak sebagai antioksidan dengan mengurangi stres oksidatif. Yang ketiga yaitu struktur kimia dari neosperidin. Neosperidin sendiri merupakan glikosida flavanon yang hesperidin memiliki bagian 2 kosong atau alfa L-ranopironasil, beta D-glucopiranosil yang berikatan pada gugus 7 hidroksil. Memiliki peran sebagai anti-neoplastik dan metabolit tumbuhan. Dan saya juga menggunakan ligan PL-Pro yang diambil dari PDB dengan ID-nya 7JIT. Untuk alat yang digunakan, saya akan menggunakan perangkat hardware seperti satu set komputer atau satu set laptop yang mampu melakukan pemodelan molekul dan perhitungan kimia komputasi dengan spesifikasi Intel Core i7
dengan CPU 2,40 GHz, RAM 4 GB, hard disk 931,51 GB, serta perangkat lunak atau software, sistem operasi Windows 10, ada aplikasi Marvin, Yasara, dan aplikasi Plan. Langkah selanjutnya setelah penggunaan data yang akan saya gunakan, yang kedua untuk pengambilan datanya, saya mengambil data dari Protein Data Bank atau PDB dengan ID 7JIST. Penggunaan protein ini karena struktur kristal proteinase mirip papain dari SARS-CoV-2 mutan C11S dalam konteks dengan menghambat PLP Sanders 495. Selanjutnya untuk proses penelitiannya, semua senyawa uji tiga-tiganya akan dibuat struktur 2 dimensi menggunakan program HyperChain yang akan ditambahkan dengan atom hidrogen, yang selanjutnya akan dioptimasi geometri dengan menggunakan metode mekanik kuantum atau PMT atau modal terparameterisasi 3 untuk memperoleh konformasi struktur yang paling stabil, lalu disimpan dalam bentuk file PDB atau protein data bank. Selanjutnya akan melakukan perhitungan optimasi geometri dari ketiga struktur. Selanjutnya yaitu penyiapan koordinat makromolekul dan ligan dengan AutoDoc 4.1. Yang pertama, file quercetin, camferol, neosperidine, serta titik koordinat dari ketiganya yang sudah disimpan dalam bentuk file PDB itu dibuka, lalu ditambahkan atom hidrogennya, lalu pilih grid makromolekul, lalu memilih nama untuk disimpan dalam bentuk PDB Qt, dan dilakukan lagi untuk memilih grid box untuk menentukan koordinat dan ukuran binding site reseptornya. Setelah selesai, tentukan nama reseptor, ligan, letak koordinat, dan ukuran letak binding site untuk disalin di dalam notepad. Untuk ligan, dibuka file ligan dalam format PDB, lalu disimpan dalam bentuk file PDB Qt. Selanjutnya yaitu melakukan docking dengan aplikasi AutoDock Pina. Docking ligan reseptor ini dilakukan dengan program AutoDock Pina menggunakan command prompt atau CMD dengan perintah sesuai dengan file yang telah disimpan. Dengan sendirinya, program tersebut akan melakukan kalkulasi nilai scoring dari ligan reseptor yang saya gunakan. Yang ketiga yaitu tentang metodologi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.